Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Palung YouTuber tertua di semesta. Saya lihat beberapa santri saya pakai seragam hijau, entah Gojek, entah Grab, masih muda, tampaknya tidak punya harapan, tidak punya masa depan, kecuali di jalan menghirup udara deru campur debu. Ini mereka ini siapa sebenarnya? Apakah driver Gojek, driver driver Grab itu punya masa depan? Tidak, menurut saya. Terus kenapa mereka itu dimanfaatkan oleh siapa? Kenapa pemerintah tidak mengirim anak-anak muda ke luar negeri untuk sekolah, tapi justru membiarkan mereka dalam masa muda yang sangat produktif itu sebenarnya mereka berkeliaran dalam tanda petik di jalan-jalan ya. Mereka bukan orang yang bukan tenaga kerja, tidak dilindungi oleh undang-undang ketenaga kerjaan kan. Mereka bukan karyawan dari Gojek atau bukan dari karyawan dari Grab, tapi mereka katanya mitra, tapi mereka bayar BPJS sendiri, ya enggak? Terus mereka kalau sakit bagaimana? Jadi betul-betul mereka itu sebenarnya bukan tenaga kerja tuh. Mereka membayar BPJS sendiri, tidak dibayarkan BPJS-nya oleh perusahaan Grab atau GoTo. GoTo itu Gojek dan Tokopedia ya. Tapi mereka betul-betul berjuang mencari serupiah demi rupiah dan mendapatkan jasa. Setelah dipotong sekian persen oleh perusahaan, dia mendapatkan itu, dan tanpa ada jaminan masa depan, tidak ada jaminan pensiun. Anak-anak muda yang bekerja di sektor transportasi. Jadi ini harusnya jadi pemikiran pemerintah. Makanya sekarang kita mengerti kenapa waktu Gojek mau masuk Malaysia itu kemudian ditolak ya. Ada beberapa tokoh yang sangat keras di Malaysia mengatakan bahwa Gojek bukanlah masa depan anak-anak muda Malaysia. Ya, Gojek adalah cocoknya untuk orang-orang miskin seperti di Indonesia. Anak-anak muda Malaysia masa depannya bukan di Gojek. Itu betul ya. Gojek itu tidak, atau Grab bukanlah menjanjikan masa depan yang cerah. Jam kerjanya tidak menentu, pagi, siang, malam. Kalau sakit itu juga ya tidak dijamin oleh perusahaan Gojek atau Grab. Karyawan-karyawan dari atau driver dari Gojek atau Grab itu, mereka memang bukan karyawan. Ini seharusnya kalau pemerintahan berganti, ini harus dipikir ulang bagaimana jutaan driver di jalan-jalan itu, anak-anak muda itu sebagian dari santri-santri pesantren Ojo Lali, itu harusnya mereka didudukkan sebagai tenaga kerja yang dilindungi ya oleh undang-undang tenaga kerja, dan juga mendapat pensiun, mendapat jaminan hari tua, mendapat jaminan kesehatan yang sekarang semuanya itu mereka berjuang sendiri tanpa pelindungan dari pemerintah. Sebagian dari santri saya itu, dan mungkin anak-anak muda jutaan yang memang nggak ada pilihan lain kecuali mencari uang dengan menggunakan motornya itu, dengan perusahaan aplikasi Gojek atau Grab itu. Betul-betul mereka nggak ada pilihan masa depan mereka. Seharusnya orang-orang yang menjadi driver di kala masih sangat muda, menghabiskan umur mudanya di jalan-jalan, dalam deru, dalam debu, kepanasan, hujan kehujanan, tidak ada jaminan masa depan dari negara, dari perusahaan, tidak ada jaminan kesehatan, kecuali semua dibayar sendiri
itu harusnya mulai dipikirkan oleh presiden baru, mulai dipikirkan oleh rejim baru, mulai dipikirkan oleh cara berpikir baru, sehingga lebih memanusiakan supir-supir atau driver-driver Gojek dan juga driver atau supir dari Grab, baik yang mobil maupun yang motor. Ini ada ketidakadilan di sini. Dan tampaknya Anies Baswedan harus mulai memikirkan nasib dari generasi baru yang terlunta-lunta di jalan, diserang oleh debu, diserang oleh panas, diserang oleh hujan tanpa perhatian dari pemerintahnya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Iya masuk YouTube. 50 yang Assalamualaikum nonton. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Masjid 6 Syuhada di atas, dibangun di atas tanah wakaf keluarga Haji Parama Arta, 120 meter persegi. Sekarang hari ke-254, mihrab kiri kanan sudah di granit, tampak mewah. Berkat sumbangan dari Bapak Haji Haryanto, kata Pak Narto, pimpin proyek. Mudah-mudahan berkah, Pak. Mudah-mudahan berkah para donatur, dananya, barokah umurnya, barokah rezekinya. Ini warna krem untuk lantai. Sementara untuk untuk dinding itu warna putih granit bercorak, sangat mewah. Terima kasih kepada para donatur di 5 benua yang sudah memungkinkan berdirinya Masjid 6 Syuhada. Dan hari ini atau minggu ini kita akan membuat tiang untuk lantai 2 yang rencananya 16 tiang. Kita akan buat 2 tiang dulu setinggi 4,5 meter. Satu tiang nilainya 5 juta dan Bapak Rudi Ramanto menyumbang 2 tiang untuk lantai 2 dari rencana 16 tiang di lantai 2. Kita ingatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah Masjid 6 Syuhada yang dibangun mulai Senin 2 Agustus 2021, ya, 16 bulan yang lalu, dan mencapai tahap pembangunan lantai 2 insya Allah. Kita perlukan 16 tiang setinggi masing-masing setinggi 4,5 meter untuk lantai 2, dan kemudian nanti insya Allah dicor. Bagi para donatur kami tawarkan untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan membuat tiang, 16 tiang, dan 2 tiang sudah
diberikan amal jariahnya oleh Bapak Rudi Rahmanto. Tinggal 14 tiang, masing-masing tiang 5 juta rupiah, dan nanti setiap tiang kita tempelkan nama dari para donatur. Satu tiang 5 juta rupiah setinggi 4,5 meter, ukuran 35 kali 35 lebarnya. Dan kita ingatkan bahwa Rasulullah pernah mengatakan, bersabda, sedekah tidak mengurangi harta. Mana kosot sedekatun min mal, kata Rasulullah. Sedekah itu tidak mengurangi harta kalian, justru menambah harta itu menjadi barokah. Barokah yaitu ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan dalam hidup kita. Terima kasih kepada para donatur di 5 benua sepanjang 2 tahun terakhir yang sudah sedekah, infak, dan melakukan amal jariah untuk pembangunan Masjid 6 Syuhada yang dimulai pembangunannya pada hari Senin 2 Agustus 2021, 1,5 tahun yang lalu, dengan modal awal Rp750.000 dari para donatur, dan sekarang sudah menghabiskan dana sekitar Rp270 juta. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah menerima dan membalas amal-amal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.